Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkau merupakan misteri yang tak dapat dan tak mampu kami mengerti, pahami dengan mata, dengan panca indera kami, tapi juga dengan pengetahuan kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bisa sedikit menyelami, mengerti, memahami keselamatan yang Kau bawa lewat Putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, para rasul bertanya, mengapa engkau memberikan banyak perumpamaan? Mengapa? Perumpamaan penabur. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para rasul dan juga kepada orang-orang Yahudi. Itu berarti apa? Berarti Tuhan itu misteri. Artinya apa? Tak dapat dan tak mampu kita mengerti dengan pikiran hati, ya, dengan budi, dengan kemampuan daya kita. Kita memiliki keterbatasan untuk memahami, mengerti, menyelami kehendak Tuhan. Dan ini penting bagi kita, karena seringkali kalau kita mampu mengerti, memahami Dia secara penuh, maka Dia bukanlah Tuhan. Tetapi kita dapat menguasai Tuhan. Kita tidak bisa menguasai Tuhan. Ya. Tetapi mendekati, menyelami, merasakan kehendak baik. Dan ini perlu, karena seringkali kita, ketika kita tidak mengerti Tuhan, memahami Tuhan, dengan seluruh kemampuan kita secara penuh ya. Meskipun kita sedikit seperti para rasul, seperti Musa. Allah berbicara kepada Musa dengan badai, dengan api, dengan tanda-tanda alam. Tapi tidak bisa secara penuh mengalaminya. Secara penuh saya katakan. Maka mari saudaraku terkasih. Apa yang seperlunya dan sewajarnya kita dapat lakukan. Kita hanya mendekati Tuhan. Kita hanya bisa mendekati. Ya. Mengimani. Mungkin kata yang paling tepat adalah mengimani. Percaya penuh 100% bahwa Tuhan itu bermaksud baik. Sekali lagi Tuhan bermaksud baik. Tuhan tak pernah bermaksud jahat untuk manusia. Meski dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan, menyakitkan. Yang bukan dari Tuhan. Tetapi dari diri kita sendiri. Dari kegagalan, kelemahan, dan keterbatasan. Ya. Itu yang saya kira dan saya pandang penting dan kita pandang penting. Ketika kita menghadapi misteri itu, kita mencoba memahami, merasakan, mendoakan. Ya. Jadi ketika ketidakmampuan kita itu, maka kita dipanggil untuk mendekat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sekali lagi ini kata kedua. Jadi misteri penuh kerendahan hati. Berkerendah hati. Ya. Tidak memaksa Tuhan untuk mengungkapkan seluruh dirinya kerendahan hati. Dengan kerendahan hati itulah maka kita bisa, maka Tuhan akan mengungkapkan sebagian dari apa yang Dia rencanakan. Untuk mengerti dan memahami kehendaknya. Dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Dia inginkan bagi kita. Maka mari saudaraku terkasih, mari kita mengimani Yesus dengan rendah hati. Mari kita mengimani Allah dengan rendah hati. Ya, tidak dengan apa? Tidak dengan paksaan, tidak dengan memaksa Tuhan untuk mengungkapkan dirinya, tapi penuh kerendahan hati.
dan membiarkan Tuhan pelan-pelan berbicara kepada kita karena kita tidak mau, karena keterbatasan kita. Semoga kita mengimani Tuhan dan belajar dari Tuhan terus. Belajarlah daripadaku, aku yang lemah lembut rendah hati, kata Yesus. Ya, sekali lagi. Belajarlah daripadaku, aku yang lemah lembut rendah hati. Jangan kita merasa sombong, tapi rendah hati dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Apapun juga, Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra,